kira kau bisa menipu semua orang? Aku ini salah satu korban keadaan. Belum saatnya aku dihukum. Saatnya akan tiba, Paulina. Tunggu saja. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Sudah saatnya harus ada keadilan di keluarga ini. Kau adalah seorang penyamar, Paulina. Kau terlibat dalam penculikan Carlitos. Kau adalah dalang semua ini. Kau seorang penjahat. Dan kau juga seorang pemeras. Tempatmu adalah di penjara. Mereka pasti sudah bilang berkali-kali, bukan? Kadang aku mengatakannya pada diri sendiri. Karena menurutku suara hati nuranilah yang paling benar. Kalau perlu, aku rela menjalani hukuman dan mungkin kau akan melihatku masuk penjara. Meskipun dalam masalah ini aku sama sekali tidak bersalah, tapi sekarang aku akan terus berjuang. Dan aku tidak akan pernah menyerah begitu saja. Rupanya kau menginginkan peperangan. Iya, kalau kau menolak dan tidak mau menerima uang Estefania sedikit demi sedikit. Baiklah, aku terima. Kita akan berperang. Dan lihat siapa yang akan menang dalam peperangan ini. Kenapa kau begitu yakin kalau dia bukan Paula Braco? Seperti kata suratnya. Temanku ada yang bekerja di pabrik Braco. Aku baru menelponnya dan bilang bahwa Paula Braco ada di sini. Dan dia bilang itu tidak mungkin karena sekarang wanita itu ada di pabrik. Dan dia sekarang ada di kantornya. Kalau itu memang benar, kasus ini semakin aneh saja. Dokter, menurut saya sebelum mengambil keputusan sebaiknya dokter melapor dulu ke polisi. Bacalah. Tuduhan itu dari seorang Braco. Karena Nona Gemma Duran Braco adalah saudara nyonya sendiri. Wanita ini sudah gila. Entah kenapa dia berani melakukannya. Pasti dia punya alasan. Aku harus bilang bahwa tuduhan ini salah. Anda salah alamat. Paulina Martinez tidak ada di sini. Kuulangi lagi. Paula Braco yang ada di sini. Coba Anda tanya pada semua orang di rumah ini. Atau semua orang di pabrik Braco. Mereka akan katakan hal yang sama. Mungkin saja mereka sudah diberitahu. Bisa saja kan? Aku jadi tidak mengerti. Anda lebih percaya pada pendapat satu orang saja dibanding ratusan lainnya. Gemma membenci istri cucuku karena dia ingin menikah dengan cucuku Carlos Daniel. Anda tidak tahu bahwa wanita yang patah hati bisa melakukan apa saja untuk mendapatkannya? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sepenuh hatiku, Carlos. Kapan aku mulai mencintainya? Apakah pada saat pertama kali aku melihatnya di bandara? Apakah... Kenapa aku tidak sadar bahwa dia sangat berbeda dengan istriku? Dengan Paula, aku benar-benar buta. Jelas saja aku tidak sadar karena aku sangat tergila-gila padanya. Paulina berkali-kali mengatakannya padaku. Kau tidak akan mengenal Paula yang ada di depanmu sekarang. Dia orang lain. Dia orang lain. Orang lain. Apa kau berhasil membujuk Willy? Tidak, justru sebaliknya. Dia tetap meminta uangnya semua sekaligus. Dia bahkan mengancam aku untuk perang. Ancamannya tidak membuatku takut. Carlos dan aku tidak ingin ada masalah dengan Willy dan Estefania. Kalau menurutku, sebaiknya kau berikan saja uangnya. Tidak bisa. Maaf, Rodrigo. Aku tidak ingin membuatmu kesal. Tapi aku ingin menyelamatkan Estefania dari bencana. Dan aku diancam Willy. Akan dilaporkan pada polisi. Aku tidak peduli. Menurutku Nyonya memang benar. Satu-satunya jalan untuk membantu adik Anda adalah dengan mencegah suaminya menelantarkannya di jalan. Berikan saja semuanya sekaligus. Yang jelas, dia akan menguasai uang Estefania. Dan dia akan membuat masalah lagi. Dia membuat orang lain menderita. Jangan kau kabulkan permintaannya, Rodrigo. Kumohon jangan marah padaku dulu. Ini memang sudah jalannya. Lagi pula, aku punya rencana lain. Apa? Memberitahu pada Estefania tentang perselingkuhan Willy dengan wanita yang bernama Viviana. Aku baru saja bicara dengan penyamar murahan itu. Dia sudah membuat aku kesal. Dia bilang apa? Dia bilang padaku uangnya akan diberikan sedikit demi sedikit.
Dia juga bilang tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Polisi tidak boleh tahu bahwa Paulina tinggal di sini. Orang lain juga tidak boleh ada yang tahu. Kalian mengerti? Ya, Nyonya. Jangan cemas, Nyonya Pedat. Semua orang akan menyimpan rahasia ini. Kau juga kan, Lalita? Aku sudah tahu, Cacita. Sekarang beritahu pegawai yang lainnya. Jangan ada yang membuka samarannya. Sekarang ikut aku ke kamar. Ayo, Fidelina. Baik, Nyonya. Pengadu. Kau yang suka mengadu, Lalita. Saya tidak mengerti, Nyonya. Kenapa Nona Gema tega membuat tuduhan itu? Aku menyesal. Seharusnya dari dulu dia kita singkirkan. Selama ini kita sudah sangat berbaik hati padanya. Aku tidak mau dia ke sini lagi. Iya. Sekarang aku ingin menelpon Carlos Daniel di rumah sakit. Aku sangat bodoh. Kenyataan sudah ada di depan mataku dan aku tidak bisa melihatnya. Aku sangat bingung sekarang. Aku juga tidak mengerti dengan perasaanku saat ini. Ada apa denganku? Mungkin benar juga yang dikatakan Paulina. Aku terus mencintai kenangan Paula. Halo? Ini aku, Carlos Daniel. Apa Paulina bersamamu? Tidak ada, Nek. Bukankah hari ini Paulina ingin pergi ke pabrik? Carlos, polisi datang untuk menahannya. Nenek tidak usah cemas. Mereka tidak akan bisa menahannya selama kita bilang bahwa dia itu Paula dan kita melindunginya. Seorang Braco melaporkannya, Carlos Daniel. Menyebalkan, entah apa dia bisa disebut seorang Braco. Estefania? Bukan. Gema. Ternyata kau masih di sini. Iya, aku mau ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, sekarang kau tidak pernah datang lagi mencemaskan kesehatan Carlitos. Waktuku masih banyak untuk mendampinginya, tapi bila kau sudah pergi dari keluarga Braco, dan itu tidak akan lama lagi. Aku tidak akan pergi dari sisinya sampai ingatannya kembali pulih. Itu yang kau kira. Karena kau sangat mencintai anak itu, iya kan? Manfaatkan saja waktumu yang hanya tinggal sedikit untuk menemani anak itu. Wanita penyamar. Aku tidak mau menerima tawarannya dalam kondisi apapun. Aku sudah bilang padanya berulang kali, bahkan mengancam melapor ke polisi. Tapi katanya dia tidak peduli. Laporkan saja dia. Aku ingin tahu apakah benar dia tidak peduli. Jangan dulu. Kita harus hati-hati. Kalau kita tidak mau dikalahkan dia. Kita akan laporkan dia kalau semua uangnya sudah ada di tangan kita. Tidak ada salahnya kita menunggu sampai nanti. Aku ingin mencekiknya dengan tanganku sendiri. Aku semakin membencinya. Masih belum ada kabar dari Paulina? Dia belum menelpon. Apa dia tidak bilang padamu di mana dia bisa dihubungi? Tidak, Tuan. Paulina pergi dari rumah ini tanpa mengatakan tujuannya. Aku ingin bertemu dengannya. Tuan, lupakan saja dia. Tidak bisa. Aku berhutang padanya dan tak akan tenang sampai menemukannya. Kalau dia telepon dan mengatakan ada di mana, beritahu aku secepatnya ya. Mengerti? Mengerti, Brigida? Iya, Tuan. Jangan bilang apapun pada Lourdes. Aku melihat surat yang ditandatanganinya. Polisi itu, Merino, menunjukkannya padaku. Aku tidak mau melihat Gema di rumah ini lagi. Kita harus memberi peringatan pada Paulina secepatnya. Nenek jangan cemas. Sekarang akan kuberitahu. Sampai jumpa. Pabrik Braco. Paulina ada di sana? Tidak, Carlos Daniel. Dia sedang menuju rumah sakit. Dia sudah bicara pada Willy. Kelihatannya akan ada masalah besar. Rodrigo, mungkin para polisi akan datang ke sana. Sekarang kita benar-benar harus meyakinkan mereka bahwa wanita yang ada di pabrik dan di rumah Braco adalah Paula. Apa ada masalah, Carlos? Gema melaporkan Paulina. Polisi mencarinya karena akan menahannya. Kau jangan cemas, Carlos. Tapi, kenapa harus Gema yang melakukannya? Aku tidak heran kalau Estefania atau Willy yang melakukannya. Apa kau masih ingat waktu ada rapat keluarga di rumah tempo hari yang lalu? Dia bilang pada kita bahwa dia punya 3 musuh besar.
Ternyata kata-kata dia terbukti. Tolong jangan bicara pada Gema. Biar aku saja yang bicara. Harus. Gema harus diberi pelajaran. Beri aku kabar kalau ada berita penting. Sampai jumpa. Tuan selalu bertanya pada saya tentang dia, Nyonya. Tapi kenyataannya Paulina belum menghubungi saya sama sekali. Mungkin dia menggoda suamiku? Tidak, Nyonya, tidak. Percayalah pada saya. Paulina bisa menjaga diri di rumah ini. Tuanlah yang tergoda melihatnya. Nyonya kan tahu Tuan itu bagaimana. Maaf, Nyonya, tapi dia tidak akan berubah. Kalau Paulina sampai telepon, tolong jangan sampai Tuan tahu. Jangan cemas, Nyonya. Saya akan merahasiakannya. Hubungkan dengan aku kalau dia telepon, agar aku bisa memintanya untuk tidak datang ke rumah ini lagi, Brigida. Aneh melihat Anda ada di sini. Kau tahu kenapa aku datang lagi? Jujur saja tidak. Atau mungkin kau datang untuk menjengukkan aku. Keadaannya baik. Tidak lama lagi dia bisa pulang. Aku senang, tapi bukan itu alasan aku datang. Aku mau menahan Paulina Martinez. Menahan atas tuduhan apa? Kau juga tidak tahu atau pura-pura, ha? Akan kuingatkan kembali. Dia penjahat yang menyamar menjadi istrimu dan terlibat dalam penculikan anakmu. Masalah penculikan sudah selesai. Anakku tersesat dan tidak ada yang menculiknya. Tapi masih belum jelas untuk polisi. Selain itu tidak ada orang yang bisa menyamar di rumah Braco. Lagi pula tidak ada seorang pun yang melaporkannya padamu. Seorang Braco melakukannya. Saudaramu, dia meyakinkan bahwa Paulina Martinez ada di rumahmu dan bersembunyi. Dan itu bukan Paula Braco atau wanita lain. Jangan buang waktu, Komandan. Paulina Martinez sudah lama menghilang dari kehidupan keluarga kami. Dan wanita yang bersamaku itu adalah Paula. Dia istriku, Paula. Tidak, aku tidak percaya. Tanyakan saja pada anakku atau teman-temannya. Kau akan menerima jawaban yang sama. Atau di pabrik. Kau akan mendapat jawaban yang sama juga. Dia bukan Paulina Martinez, tapi dia Paula Braco. Aku ingin ke hotel tempat Estefania menginap sekarang. Kita ke sana, Pedro. Baik, Nyonya. Aku akan membunuhnya. Aku benci dia. Akan kubunuh penipu itu. Berani sekali kau datang ke sini. Aku ingin bicara padamu. Dengar, sama dengan apa yang kau katakan pada Willy. Kau ingin memberitahu bahwa uangnya tidak bisa diberikan sekaligus, kan? Pergi dari sini dan aku tidak ingin bicara denganmu. Estefania, dengarkan dulu. Aku bisa mengusirmu. Lakukanlah. Tapi aku akan menceritakan apa yang harus kukatakan padamu. Kau pelacur, wanita murah. Hati-hatilah, Estefania. Ucapanmu yang barusan itu bisa membuatku hilang kendali. Aku datang untuk membuatmu sadar. Kau hanya membuang-buang waktumu saja. Aku harus menahan diriku sekarang. Estefania, bukalah matamu pada kenyataan. Kalau bukan untukmu, lakukanlah demi anakmu. Anakku tidak berarti bagimu. Aku tidak ingin mengatakannya, Estefania, tapi terpaksa harus. Suamimu itu, Willy, menjalin hubungan lagi dengan Viviana. Bohong. Itu bohong. Leandro memutuskan tunangannya dengan Viviana itu semua karena Willy. Dan dia berkelahi dengan Leandro. Leandro menghajar suamimu. Mukanya sampai babak belur. Kau pasti sudah melihatnya sendiri. Karena Leandro? Iya, Estefania. Kenapa kau memberitahuku? Kau harus menyadarinya meskipun kau ingin dia berubah. Willy tidak akan pernah berubah. Dengan surat kuasa dari pengacara dia bisa bersenang-senang bersama wanita lain dengan uangmu. Aku akan memberikan peringatan. Kau harus tarik kembali surat kuasa dari Willy atau kau terima pembayaran uangmu sedikit demi sedikit. Aku tidak peduli bila kita bertengkar. Apa keputusanmu? Nama mamaku bukan Paulina, tapi Paula. Benar begitu kan, Pak? Benar, Nak. Coba kalian sebutkan siapa nama Mama Carlitos. Dia bernama Nyonya Paula Braco. Aku juga. Aku menginap di rumah mereka beberapa hari, dan semua orang memanggilnya Nyonya Paula Braco. Anda dengar sendiri kan, Komandan?
Untuk sementara sudah, Tuan Braco. Komandan. Sekarang Anda sudah tahu kan? Tidak ada yang perlu diselidiki lagi di sini. Kalau tuduhan sepupuku Gema benar-benar ada buktinya, silakan Anda tangkap istriku. Atau biar kuantar padamu. Atau Anda bisa langsung mewawancarinya. Dan Anda jangan lupa nama istriku, Paula. Aku tidak perlu saran darimu, Tuan Braco. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jadi terima kasih. Sampai jumpa. Apa Nyonya ada? Tolong sampaikan polisi akan datang ke sana. Kakakku pasti akan kalah di pengadilan. Kau jangan khawatir, kami akan memperpanjang waktu karena Willy. Bisa makan waktu 1 tahun, 2 tahun. Sementara itu, jadi Viviana lagi. Perempuan jalang. Aku sudah bilang gadis itu bodoh. Kata Willy dia diserang perampok. Dia mau bilang apa lagi? Kau masih menghargainya setelah dia berbohong padamu. Aku dan Willy akan punya anak. Jangan biarkan anak itu tidak punya ayah. Tapi kau harus hati-hati dengan masa depannya. Dan cara terbaik adalah melindunginya dan jangan serahkan uangmu pada Willy. Aku mencintainya. Hanya dia yang kumiliki di dunia. Kau tidak adil, Estefania. Kau memiliki nenek Piedat. Dan juga kakak-kakakmu. Aku sangat menderita. Jangan menangis. Semua wanita pernah sakit hati karena cinta. Sekarang kau mengalaminya. Aku tidak bisa terima kenyataan kalau Willy bermain dengan wanita lain. Itu adalah bagian dari karakternya. Kalau uangmu kau berikan pada dia, dia akan memiliki semua wanita yang diinginkannya. Selamatkanlah dirimu, Estefania. Kenapa kau mengkhawatirkanku? Karena kau dan semua keluarga Braco adalah korban dari kebohongan itu. Semua ini dimulai pada saat kau tiba di rumah kami. Kau tahu sebelum itu sudah ada masalah. Tapi aku tidak peduli pendapatmu tentang aku. Aku hanya mendengarkan hati nuraniku. Apakah kau punya hati nurani? Kau akan menghargaiku kalau aku sudah tidak ada nanti. Lambat laun kau pasti akan meninggalkan rumah kami, Paulina Martinez. Selamat tinggal, Estefania. Temuilah pengacaramu dan ambil surat kuasa tersebut dari suamimu. Aku harap kau tidak membiarkan Willy mengurus semua keuanganmu dan memaksamu meminta uangnya semua sekaligus. Akan terjadi pertengkaran, Estefania. Ini kenyataan. Dan namaku memang Paulina Martinez. Apa kau sedih karena Osvaldo? Iya, Mama. Sampai kapan kau akan biarkan dirimu seperti ini dikuasai pria itu? Apa yang dia lakukan? Jangan takut padanya. Jangan biarkan dia terus-menerus menyakitimu. Kau tidak sendirian, sayang. Mungkin ini tidak membantumu. Tapi aku akan terus menemanimu di sisimu, anakku. Apa maumu? Kenapa kau masih saja tertarik untuk mencari Paulina Martinez? Dokter Galicia, dari Rumah Sakit San Lorenzo. Kami perlu bantuan polisi karena ada kasus aneh yang terjadi di rumah sakit ini. Ya, ada hubungannya dengan wanita bernama Paula Braco. Apa surat yang kubuat sudah dikirim ke rumah Braco? Iya, mereka sedang mengirimnya ke sana, Tuan. Aku ingin menyelesaikan masalah ini. Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Pergi dari Meksiko lagi, Braulio. Ke Texas? Tidak. Kita keliling dunia. Lalu, bisnis Anda bagaimana? Anda sering meninggalkannya. Para manajer bisa mengatasinya. Aku tidak punya alasan lagi untuk tetap hidup. Sekarang, aku ditinggal sendiri lagi. Paulina Martinez, Anda ditangkap.